Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dapur Pulpo. Tentu saja di resep meresep ya teman-teman ya. Ini resep rumahan ala aku, dan aku kali ini mau bikin balado telur. Sebenarnya aku mau bikin lodeh tempe juga, tapi nanti aku mau share lodeh tempenya di video selanjutnya ya teman-teman. Gak apa-apa, kita share bumbunya aja. Nah, untuk bumbu balado pastinya ada kemiri, ada laos, ada kami jara ya teman-teman ya, atau juga serai, dan ini ada sausnya juga, bawang merah, bawang putih, cabai jangan lupa, dan kecap ya teman-teman. Untuk gula dan garam menyusul pasti teman-teman udah tahu ya. Langkah pertama, kita akan menyiapkan panci ataupun teflon atau apa aja, wajan juga boleh, yang untuk kita goreng telurnya. Nah, di sini aku pakai teflon biasa ya, yang kecil. Nah, kita goreng langsung telurnya, diceplok aja seperti ini ya teman-teman ya. Terus nanti kita beri garam, ataupun kalau teman-teman mau kasih penyedap juga boleh. Kalau aku lebih suka diberi garam, sedikit garam aja, asal udah asin gitu ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu dan pastikan jangan sampai lengket ya teman-teman ya. Kalian harus panaskan dulu minyaknya, kemudian baru deh cemplungin si telurnya. Kita cek coba. Oke, nggak lengket, bagus. Nah, kita siapin telurnya ya, telur yang kedua, karena aku mau bikin 4 telur. Jadi ini aku siapin dulu telur yang kedua, kita ceplok langsung di sini aja bareng-bareng biar ngirit waktu ya teman-teman ya. Karena kalau ceplok telur itu sebenarnya sih gampang, cepat mateng gitu. Dan karena minyak segini banyak, jadi ini cukup banget buat bikin ceplok telur 2 telur. Sebenarnya kalau 3 bisa-bisa aja sih, cuma nanti telurnya jadi bentuknya akan lebih kecil gitu teman-teman. Seperti biasa diberi garam juga ya, garam atau penyedap terserah teman-teman ya. Dan nanti kita tunggu sampai agak kering gitu. Sebenarnya untuk takaran kering atau enggaknya kembali lagi tergantung selera ya, untuk dibaliknya gitu ya. Kalau aku lebih suka kering dan enggak begitu mata sapi ya. Jadi telurnya itu mata apa ini ya teman-teman ya, pokoknya bulat gini, dan malah aku kempesin biar mateng, karena aku memang lebih suka yang mateng, nggak suka yang setengah mateng gitu teman-teman ya. Kembali lagi ke selera gitu ya, kita pastikan hati-hati karena goreng telur ini bisa meledak juga ya teman-teman ya gitu. Makanya aku lebih suka telurnya ini diceplok daripada direbus lalu digoreng. Ya itu teman-teman, kembali lagi ke selera. Setelah matang kita tiriskan dulu, atau langsung ditempatin ke wadah juga boleh, dan kita goreng telur yang selanjutnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai serokan boleh-boleh aja ya teman-teman. Ini sebenarnya cara masaknya itu tergantung dari teman-teman juga. Kalau aku lebih suka pakai pencapit seperti ini ya teman-teman ya, tapi memang minyaknya nggak terlalu kisat ya, memang ada minyak-minyaknya sih. Oke, selanjutnya kita goreng lagi telurnya seperti tadi, langsung 2 ya teman-teman ya. Kita kasih garam biar amisnya juga berkurang ya teman-teman ya. Meskipun nanti akan dibumbui dengan sambal balado, tetap deh kasih garam aja. Nah, ini satu lagi telurnya, kasih garam lagi, dan kita tunggu sampai matang, balik, tiriskan gitu ya teman-teman ya, seperti biasa. Kita juga nanti nyiapin bumbu ya teman-teman ya setelah ini ya, sambil nunggu telur ya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, yang namanya telur itu memang menu yang simple, mudah gitu ya, dan siapa aja tuh pasti doyan ya, suka gitu. Tapi mungkin ada juga yang alergi telur, mungkin misal jadi bintitan atau apa, mungkin itu karena kebanyakan protein ya. Telur itu bagus untuk kita gitu. Nah, ini udah kering, kita balik dan langsung kita ambil tiriskan ya. Oh, itu ada yang potek ya, nggak apa-apa, karena untuk dimakan sendiri ya teman-teman ya. Kalau bisa, kalau masak itu yang cantik ya teman-teman ya, biar kalau mau makan itu lebih menarik gitu. Nah, selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada kemiri, kemudian ada cabai besar nih ya, lombok abang biasanya teman-teman yang dari daerah Jawa ini pasti akan menyebutnya lombok abang. Dipotek-potek dulu, meskipun ini nanti dicoper ya biar lebih cepat, biar nggak bundet di chopperan ya. Kemudian ini bawang merah, bawang merahnya terserah teman-teman mau berapa, kalau aku 3 ya, bawang putihnya 2 yang ukuran kecil. Selanjutnya kita chopper aja langsung,
Kalau mau di blender juga boleh, kalau di blender malah bisa langsung dikasih minyak ya teman-teman ya. Kalau aku pakai chopper jadi nggak usah dipakein apa-apa, keringan aja. Choppernya ini nggak terlalu lembut, jadi aku suka, jadi nanti bumbunya itu, bumbu baladonya jadi ada teksturnya gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini ya, nggak terlalu lembut tapi juga nggak terlalu kasar gitu, jadi pas lah, cocok menurut aku sih nih ya, seperti ini guys. Oke, selanjutnya minyaknya kan masih panas tuh, kita langsung masukkan bumbunya tadi yang kita chopper. Kita oseng-oseng sebentar biar bawangnya itu mateng. Kalau bawangnya mateng itu nanti nggak sengir ya teman-teman. Pokoknya ini digoreng dulu sampai benar-benar nanti minyaknya akan misah dan warna dari si bumbu ini akan lebih tua, lebih gelap. Tapi ingat ya teman-teman ya, jangan sampai gosong, harus bisa membedakan antara bumbu gelap itu matang atau gosong gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita belajar masak bareng-bareng biar nanti juga jadi hobi masak di rumah kan, jadi bisa ngirit gitu ya guys ya. Oke, nah selanjutnya kita beri garam ataupun nanti dikasih gula sekalian ya, karena nanti biar matang bersamaan ya. Diaduk-aduk lagi sampai warnanya lebih tua gitu teman-teman. Pastikan kita menggunakan api kecil aja ya teman-teman ya, biar nggak gosong, karena meskipun pakai api yang kecil ini juga bisa cepet gosong, karena yang namanya bumbu apalagi ini udah dicoper kan bentuknya kecil-kecil tuh, jadi takutnya cepet gosong. Yuk kita sekalian masukkan saus. Nah ini teman-teman bebas mau pakai saus yang pedesnya levelnya seberapa, karena kan kesukaan pedas ada di level masing-masing ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah ini sampai kelihatan sedikit kisat ya teman-teman ya, minyaknya juga kisat. Masukkan kecap secukupnya. Ada juga mungkin teman-teman yang nggak suka balado dikasih kecap juga nggak apa-apa, skip aja, boleh-boleh aja. Cuman ini resep dari aku, resep sehari-hari yang aku pakai ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu sejenak, biarin menyatu, aduk-aduk lagi. Nah karena ini pakai kecap otomatis warnanya memang lebih gelap ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita kasih gula. Nah ini aku pakai gula aren, aku suka gula aren yang bubuk ya teman-teman ya. Kalau teman-teman adanya gula pasir, it's okay, nggak masalah. Tunggu lagi sejenak ya, kita sambil menyiapkan air. Nah tadi kan ada wadah tuh, wadah saus, nah itu langsung dikasih air aja biar nanti sausnya ikut kecampur. Nah ini diberi air, diaduk-aduk, kita tunggu sampai sedikit kisat ya teman-teman ya, sampai agak mengental. Nah ini teman-teman yang aku maksud ya, kalau di chopper ini kan masih ada teksturnya. Nah aku suka banget nih kalau ada tekstur seperti ini. Kalau aku masaknya diaduk-aduk terus ya teman-teman, karena biar airnya tuh nggak cepet asat. Nanti setelah udah kelihatan mendidih gitu dan pastinya agak mengental dan itu asat loh. Nah kayak gini nih teman-teman, sebenarnya sih nggak sampai asat ya, cuman kalau air itu kan gampang nyusut ya teman-teman. Nah kita langsung masukin telur yang tadi udah kita goreng semuanya aja nggak apa-apa, terus tinggal ditambah-tambahin bumbu-bumbu yang misal teman-teman suka atau perasa lain. Kalau aku sih cukup seperti ini aja ya teman-teman ya, karena telurnya ini udah matang dan telur ceplok itu emang mudah rusak ya kalau dibolak-balik. Nah kita hati-hati aja, yang sering diaduk-aduk gitu sebenarnya kuahnya aja, nanti disiramkan ke bagian atas ya teman-teman, terus digeser-geser seperti ini, seperti aku gini ya teman-teman ya. Untuk ukuran sambalnya sebenarnya tergantung selera ya, kalau mungkin teman-teman kurang suka pedas mungkin buat teman-teman ini terlalu kebanyakan, tapi aku jujur aja kalau makan nasi putih dengan kuah balado seperti ini itu bikin lebih nampol gitu teman-teman ya. Nah aku mau cicipin dulu nih udah pas belum. Kalau udah pas ya udah tinggal kita angkat aja, karena kan semuanya ini udah mateng nih teman-teman. Ternyata rasanya udah pas nih. Oke, kita langsung pindah ke tempat yang tadi aja teman-teman. Tadi kan tempatnya buat telur, jadi nggak apa-apa nih buat tempat lagi. Itu juga masih ada sedikit bekas telurnya ya teman-teman, nggak apa-apa.
Tapi kalau teman-teman mau ganti juga boleh-boleh aja, sah-sah aja ya teman-teman ya. Pokoknya tergantung teman-teman mau gimana deh. Intinya aku nge-share tentang bumbu-bumbunya seperti ini. Kalau teman-teman mau tambahin bumbu selanjutnya boleh, misal lebih banyakin cabai atau lebih banyakin apa yang temen suka gitu, nggak apa-apa. Karena masak itu namanya masak makanan itu ya guys ya teman-teman ya, itu memang benar-benar sesuai selera. Nah ini nih teman-teman yang paling aku suka, kuahnya yang medok. Nah kental-kental gimana gitu ya teman-teman ya. Ini tuh benar-benar pedas, manis, dan pas banget di lidah aku. Cuman kalau teman-teman nggak suka sama kecap, boleh di skip kecapnya ya, cuman dikasih gula aja cukup untuk pemberi rasa sedikit manis gitu.